Ya, akan tetapi satu, bahwasanya hukum tidak akan pernah tidur. Ya. Dan tolong diingat, proses ini jalan terus. Sudah ada lagi panggilan di tahap penyidikan. Saran saya kepada teman-teman, konsentrasilah di dalam proses hukum yang sedang berjalan ini agar tidak akan menjadi bumerang di kemudian hari. Tidak usah diajarkan Terus itu. testimoni Silakan Bang Pitra. Baik, terima kasih Bang Aiman. Penegak hukum dalam hal ini Polri sangat seksi dikritik. Karena Polri itu 24 jam mengayomi, melindungi, serta menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Artinya kalau kita ingin viral, senggollah polisi. Apa yang dilakukan oleh polisi, kebaikan-kebaikan, kalau kita ingin menyerang itu tidak akan pernah kita lihat kebaikannya. Selalu yang dilihat itu ada kesalahannya. Makanya menjadi polisi itu harus bisa menjadi malaikat, perfeksionis di mata masyarakat. Hari ini kalau berbicara berbenah di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit, Polri dengan semboyan presisinya selalu berbenah dan tidak anti kritik kepada siapapun. Itu sah-sah saja di dalam negara demokrasi ini. Akan tetapi jangan juga kita diskreditkan Polri ini seolah-olah kepolisian kita ini nggak beres. Mohon maaf, saya keberatan sebagai penegak hukum dalam hal ini sebagai advokat. Karena bagaimanapun ceritanya, kita selaku sipil, warga masyarakat, kalau ada masalah ngadunya ke siapa? Ya kepada kepolisian. Kita kehilangan, ngadunya ke siapa? Kepolisian. Konsultasi kepada kepolisian. Ya. Jadi kalau kita ada persoalan masalah hukum dengan orang lain, janganlah yang disalahkan polisi. Buktikan kalau memang kita tidak bersalah di hadapan penyidik. Itu baru benar. Jangan logikanya terbalik. Oh ini Kapolda dengan ganti harus ini segala macam. Nggak ada masalah. Ya. Jadi saya juga meminta kepada teman-teman ya. Marilah kita saling menghargai. Jangan kita terlalu gampang menghakimi. Seperti tadi mohon maaf Pak Ustadz ya. Saya juga kurang setuju tadi dengan statement Pak Ustadz tadi. Ada bilang ijazah palsu. Ya itu sudah menghakimi. Terus yang kedua dibilang lagi saudara nanti akan kena ajab ini segala macam. Terlalu gampang kita menghukum seorang bilang ajab gitu. Merinding saya dengarnya gitu loh. Setahu saya seorang ulama itu mencerminkan kebaikan. Nggak boleh dikit-dikit suujon. Ya, oh jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begini. Jadi nggak apa-apa, tetap saya hormat kepada Pak Suginur ya. Karena kritikan itu merupakan koreksi bagi kita semua. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mengkritik orang lain, kita koreksi dulu diri kita. Makanya saya tanya tadi, Bapak sudah berapa kali dihukum? 2 kali katanya. Kalau pemahaman saya dalam konteks hukum, orang yang sudah 2 kali dihukum itu namanya tadi sudah dijawab tadi. Residipis ya, namanya. Dijawab, Makanya saya jelaskan itu. Oke, Bang Aiman. Ini kan kita ini singkat saja. Tarut marut membahas palsu. Kalau dalam pemahaman hukum saya, kita sedang berbicara omon-omon. Kalau memang itu palsu silahkan buktikan kepada penyidik. Semua ini biarlah nggak apa-apa teman-teman mau pakai wayang ya kan, mau tertawa, mau menghujat Pitra Nasution, mau membuli, no problem. Saya nggak pernah tanggapi itu. Saya hanya balas dengan senyuman. Ya, akan tetapi satu, bahwasanya hukum tidak akan pernah tidur. Ya. Dan tolong diingat, proses ini jalan terus. Sudah ada lagi panggilan di tahap penyidikan. Saran saya kepada teman-teman, konsentrasilah di dalam proses hukum yang sedang berjalan ini agar tidak akan menjadi bumerang di kemudian hari. Tidak usah diajarkan Terus itu. testimoni Kita terakhir sama-sama saya pengacara. ya. Saya keberatan. Udah ada kesempatan orang. Tidak usah. Kesempatan Pitra. Kesempatan Pitra. Bagaimana mau Kesempatan Pitra cerewet banget sih. Nggak usah.
usah. Nggak usah diajari. Nggak usah diajari. Nggak usah diajari. Nggak usah. Saya tanya, Anda dekat dengan polisi atau bagaimana? Oke, Kau tahu testimoninya semua, ha? Bunga Melati. Anda tahu dengan polisi? Saya tanya, apa koordinasi Anda dengan polisi? Pesanan polisi itu bagaimana? Ini gimana? Enggak. Kasih pantun, kasih pantun. Cukup, saya nggak setuju itu. Testimoni saya, oke, Ya, baik. selalu seperti itu. Dengar. Nanti saya Tabiatnya ingatkan. nggak pernah Baik. berubah ini orang. Oke. Oke, singkat Pak, saja panjang Pak. banget. Terima ini, kasih Mas. Ibu atas kritikannya. Oke, saya ingin sampaikan. Mas Aiman, Pak terlalu Testimoni panjang. Iya, iya. satu, ini dari abang saya nih. Ini Yang- bolak-balik singkat ya, di singkat. setiap Oke. TV gitu aja Oke, kok ya. ini. Tunggu dulu. Bunga Melati dibawa pengacara Mawar. NKRI harga mati. Jangan pernah ditawar. Oke. Terima kasih. Cakep. Tapi apa kaitannya NKRI mau proses hukum ini? Nggak ada kaitannya, Song. Oke, nggak apa. Kaitannya, saya jelaskan nih. Nanti panjang lagi nih. Oke, udah, usah. Memiliki Mas Roy, filosofi dalam, Nggak, gitu. saya lagi Oke. mencoba mencerna. Sebentar. Kita bicara NKRI soalnya. Oke, Dalam oke, nanti baik. pembahasannya gitu. Ya ini closing statement ya teman-teman semua. Saya sedikit akan nambahkan. Jadi tadi mungkin ada yang kurang mengerti tujuan kita menulis buku tadi. Bukan hanya sekecil itu tujuannya untuk BAP, bukan. Buku ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ya, semua bisa baca. Dari yang doktor, profesor, kemudian sampai yang pengen disebut sarjana. Ya, dan itu juga termasuk Mas Aiman. Tolong dimengerti bahwa yang namanya orang itu memang pendidikannya beda-beda. Tapi yang penting satu kata, jujur saja. Ya. Kenapa saya mengatakan jujur? Kita pernah punya presiden-presiden yang jujur. Bung Karno itu jujur karena dia pendidikannya adalah Teknische Hogeschool te Bandung. Ya. Itu artinya ITB. Awas Teknische Hogeschool te Bandung. Ah, ya bagus. Nah, vervelend saya kalau kamu nggak bisa ngomong itu. Ya, Makanya itu. aku jangan kumur-kumur Iya. biar jelas. Gini ya. Jadi artinya itu jelas. Pak Harto jujur sekolah rakyat. Ya, kemudian juga Habibie, Gus Dur dan sebagainya. Yang satu ini ya itu pengennya sarjana. Tapi sebenarnya mau coba tolong tiru. Meskipun beliau bukan ketua partai saya dulu ya. Bu Mega. Bu Mega itu pernah Unpad. Oke, tapi nggak lulus. Tapi kemudian apa? Dia cukup pakai ijazah SMA-nya. Maka kalau orang nggak lulus, ya sebenarnya ngaku saja kalau dia tuh cuma lulusan SMA nggak apa-apa, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dia pakai aja baju SMA kayak gini. Nah, OSIS, ya artinya apa? Ojo-ojo skripsi ijazahku Sri Mulat. Palsu berarti. Nah, jadi kalau itu kita wujudkan dalam sebuah pentas pertunjukan. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, makin gonjang-ganjing. Kenapa? Karena sampai pada ada tuduhan. Ya, Gus Nur, sempat juga ada tuduhan. Siapa orang besar di balik Kanjeng Raden Multimedia Telematika ini? Ya. Nah, mungkin kita nggak pernah tahu siapakah Werkudara gagah di balik orang yang dituduh orang besar ini. Mas Ade juga pernah itu warnanya biru gitu ya gitu. Baju saya yang warnanya biru Mas. Ya, bukan orang besarnya. Saya suka dengan Mas Roy. Itu. Jadi bukan orang besarnya. Jadi benar ada orang besar di belakang itu? Nah, makanya perlu kita tanya. Nggak ada, kita jawab dengan buku itu. Oke. Buku itu tidak ada, tapi nah, saya nggak tahu ini siapa yang pernah pakai rambut kayak gini ya dulu ya. Ini pernah pakai butuh rambut gini. Justru dialah sebenarnya yang ada orang besar buta ini. Inilah. Jadi apa? Para termol ini. Ini termol nih. Ini ada termol nih. Sekarang udah gak berani lagi pakai anak jenderal. Karena dia protes anak jenderalnya kok mengeluarkan hubungannya abolisi dan jadi dia sekarang cuma pakai nggak ada anak jenderalnya. Itu ada anggota Ceboker Nusantara, ya. Nah, dia di baliknya dia butuh rambut gini ini. Jadi para raksasa jahat inilah
yang ada di balik termol-termol itu. Ya, dan Mas Aiman, para termol ini, setan-setan ini sebenarnya mengancam NKRI. Mereka lah yang mengancam kita. Selalu hanya bilang penjara, penjara, penjara. Ya, padahal apa? Sebenarnya dialah Petro Cile ini yang diduga juga ijazahnya dia beli ijazah. Salah Mas Aiman. Harusnya ijazah asli. Ya, kalau dari MDIS dan Bradford itu logonya satu. Logonya dua. Ada MDIS, ada Bradford. Ijazahnya belinya salah. Cuman satu logonya, berarti salah. Jadi kita saksikan, mungkin dalam beberapa saat ke depan, bumi goncang-ganjing akan menghapuskan dia. Jatuh dia. Nih, maksudkan dia. Trian, terima kasih. Memang jatuh. Oke. Terima baik. kasih, Mas. Oke.